hadir di sini untuk kita akan melakukan supervisi. Nah, seperti yang sudah Bapak tuliskan pada RHK di PMM, kita akan fokus pada bagaimana Bapak menciptakan suasana kelas yang kondusif. Nah, untuk pembelajaran ya. Nah, bagaimana persiapan yang sudah Bapak lakukan untuk pembelajaran kali ini? Oke, persiapan saya itu besok materi yang akan disampaikan tentang transmisi manual dengan sasaran yaitu target utamanya adalah pertama suasana kelas yang kondusif dalam proses pembelajaran, yang kedua mereka itu nanti bisa menguasai atau mengerti dan memahami fungsi dari transmisi manual itu sendiri, kemudian mereka bisa mengidentifikasi perbagian masing-masing pada transmisi. Intinya sementara itu. Oke, itu sudah sangat bagus sekali ya, persiapannya sudah matang untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Nah, dan bagaimana keteraturan kelas yang Bapak inginkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang jelas yang saya inginkan pertama adalah suasana pembelajaran yang menyenangkan atau intinya rileks di anak, kemudian mudah bagi saya untuk menyampaikan segala sesuatu hal terkait dengan materi. Intinya mereka itu dibawa ke suasana yang enjoy lah, kemudian sudah saya persiapkan segala perlengkapan atau kebutuhan untuk terkait pembelajaran tersebut. Intinya nanti transmisi unit sudah saya siapkan, lah kemudian nanti alat-alat yang digunakan sudah saya siapkan, lah kemudian untuk membuat mereka nanti fokus, maksudnya suatu hal yang telah mereka alami sebelumnya itu, sehingga nanti ada pembiasaan awal sebelum pelajaran, yaitu pertama melakukan tadarus atau ngaji bacaan surat-surat ayat Quran yang pendek, surat-surat pendek, kemudian setelah itu ada pemanasan sekitar 15-10 menit itu seperti itu lah, nanti setelah itu baru mulai pelajaran inti. Jadi tujuannya sudah sangat jelas ya. Saya yakin nanti suasana kelas yang Bapak ajarkan nanti akan terasa nyaman seperti itu. Atau ada aspek lain Pak yang Bapak ingin tekankan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih efektif lagi? Ada lagi? Yang jelas ya yang saya tekankan itu intinya anak itu harus selalu ikhlas dalam melakukan segala kegiatan belajar mereka seperti itu, karena bagian dari hidup kita sebagai muslim, belajar itu adalah suatu kewajiban dan diniati dengan ibadah. Insya Allah segala suatu hal yang sulit pun akan serasa nyaman di mereka kalau mereka itu punya keikhlasan untuk belajar di awal sebelum proses pembelajaran. Nah, itu ide yang sangat bagus ya Bapak. Baik, saya ucapkan terima kasih atas informasi yang sudah Bapak berikan. Saya akan mengamati pembelajaran hari ini seperti itu. Bagaimana Anda memperhatikan supaya siswa fokus gitu ya, dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita mulai? Oke, ini ya pertama terima kasih atas kesempatan Ibu yang bersedia untuk melakukan observasi pada kelas pembelajaran saya di waktu pembelajaran nanti. Ya mohon koreksinya apabila ada suatu hal atau segala macam yang sekiranya tidak layak atau perlu diperbaiki, atau intinya saran untuk peningkatan proses pembelajaran. Intinya yang untuk meningkatkan kebaikan saya pribadi untuk melakukan pembelajaran terhadap siswa, kemudian intinya untuk peningkatan bagi siswa untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Baik Pak, mari kita mulai saja observasinya. Oke, terima kasih. Mimi.
jenis sinkronis itu nanti ini seperti ini. Nah, di dalamnya ada casingnya ya. Nanti ada casing ya. Ya, shifting case. Nah, ini shifting case. Nah, di sini nanti ada pegas ya. Ini hanya mengikat saja. Nah, kemudian nanti bergerak. Jadi ini satu kesatuan ya. Nanti saya jelaskan di pas jadi antara half sleeve, flat half, sinkronis, kemudian shifting key dan casing jadi satu ya. Jadi perkaitan yang kedua, perkaitan yang pertama itu sama-sama mempunyai sering di dalam ya. Satu sel baterai itu 2,2 volt. Penggola seperti semula. Ini ya, yang ini sudah kamu nanti dorong ke belakang ya. Tarik. Itu nanti untuk menentukan. Oke, terima kasih hari ini Anda telah belajar dengan baik ya. Semoga materi yang sudah kita sampaikan tentang transmisi walaupun sedikit ya bertahap, silakan kamu identifikasi ya satu persatu bagian yang harus kamu pahami tentang bagaimana bagian fungsinya untuk apa ya. Oke, ada yang tanyakan? Siap, tidak ada. Oke, silakan disiapkan berdoa semoga Anda selamat sampai di rumah ya. Kemudian tidak usah Terus berikutnya. Nanti ini ya tadi melepas memasang itu kompensinya hanya komponen yang baru tidak ada berdasarkan dari melaksanakan nomor 7 sama seperti melaksanakan nomor 8. Masalah ada yang penting bagi jadwal dari eksternal. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan untuk saya mengamati pembelajaran pada hari ini. Saya sangat tertarik dengan bagaimana caranya Bapak tadi menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk siswa belajar. Oke, terima kasih juga. Saya juga merasa senang Ibu bersedia untuk melakukan pengamatan pada proses pembelajaran saya nanti. Intinya suasana kelas yang nyaman dan kondusif agar siswa bisa fokus belajar. Terus saya perhatikan tadi Bapak melakukan hal yang ini ya, sudah bagus seperti itu, bahwa ketika tadi siswa itu melakukan praktek, Bapak melakukan pembagian kelompok, kemudian siswa boleh memilih tempat yang paling nyaman untuk mereka melakukan praktik seperti itu ya. Oke. Jadi intinya kalau kegiatan praktek dalam identifikasi transmisi manual itu nanti mereka sudah saya berikan satu unit transmisi dalam setiap kelompoknya. Nah, kemudian mereka juga di grup WA sudah saya berikan job sheet-nya yang di dalamnya ada gambar-gambarnya supaya nanti mereka bisa mengidentifikasi satu persatu. Jadi ini gambar disesuaikan dengan barang yang sebenarnya. Nah, kemudian mereka itu untuk bisa melakukan perakitan kembali atau penempatan pada posisi yang
Terus saya tadi juga memperhatikan Bapak melakukan beberapa rutinitas yang sangat bagus ya. Di pembukaan tadi ada pembacaan surat-surat pendek, kemudian ada pemanasan ya sebelum praktek seperti itu ya. Itu sering memang setiap kali pembelajaran dilakukan ya Pak ya? Oke, alhamdulillah untuk kegiatan yang itu rutin dilakukan oleh jurusan TKR umumnya. Jadi setiap guru melakukan hal itu yang prosesnya dilakukan di bengkel, termasuk saya juga hal itu dilakukan. Yang pertama tujuannya adalah kalau mereka sebelum belajar diajak untuk ngaji atau tadarus hanya dengan waktu 10-15 menit, intinya adalah untuk menenangkan mereka yang tadinya itu telah melakukan aktivitas apapun bentuknya dan mereka itu mungkin masih ada sesuatu hal yang tidak nyaman atau masih ada kegundahan atau segala macam, karena setiap individu siswa itu kan tidak mengalami hal yang sama. Kadang ada yang pas posisi nyaman, ada yang posisi tidak nyaman. Lah mereka yang posisi pas tidak nyaman menjadi lebih tenang, kemudian lebih siap untuk pelajaran, dan mudah-mudahan dengan berkah baca Quran itu mereka akan lebih siap untuk belajar. Itu terkait dengan ngaji. Yang kedua, untuk pemanasan, setiap fisik orang itu butuh warming up sebelum melakukan kegiatan, sehingga supaya saraf otot dan urat mereka itu tidak kaku, tidak tegang. Nanti saat melaksanakan pembelajaran praktek itu mereka itu mudah-mudahan terhindar dari misalnya yang merasa sakit atau misalnya pas mengangkat beban yang cukup berat mereka belum siap. Nah, ini kan sudah pemanasan, secara tidak langsung secara fisik sudah siap seperti itu. Nah, sehingga nanti kita tinggal langsung berdoa, kemudian baru mulai proses pembelajaran. Nah, pas saat pembelajaran awal itu selain saya absen hanya secara singkat bagi mereka yang tidak hadir, karena kan di program si asik sudah ada, jadi saya tinggal melihat atau cross check gitu kan, siapa yang hadir dan siapa yang tidak, terus seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan absen, saya hanya menyambungkan antara memori mereka saat minggu lalu yang telah saya sampaikan materinya apa, lalu kemudian akan saya kaitkan dengan materi yang ini akan saya sampaikan. Jadi sudah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tadi ya melalui membaca surat-surat pendek. Jadi untuk mengkondisikan siswa buat mereka nyaman, Bapak menggunakan surat-surat pendek seperti itu ya. Saya setuju Pak. Kemudian Bapak juga dalam pengaturan waktu saya lihat tadi bagus sekali seperti itu ya. Jadi transisi antar kegiatan berjalan dengan lancar dan pembelajaran hari itu tercapai dengan baik dengan pengaturan waktu yang sudah Bapak lakukan. Mudah-mudahan dengan modul ajar atau persiapan pembelajaran yang saya lakukan di situ ada time schedule yang sudah saya draft, beratnya pembacaan surat pendek sekitar 15 menit, kemudian pemanasan 15 menit, kemudian nanti pembukaan saya sekitar 15 menit juga, sekitar 1 jam pelajaran lah untuk hal-hal kayak gitu. Tapi intinya nanti di pembelajaran yang jam kedua dan seterusnya mereka sudah fokus atau kondusif. Nah, kemudian nanti di saat-saat pembelajaran setelah mereka menghadapi semua job atau semua pekerjaan yang akan dia lakukan sesuai dengan target pembelajaran, misalnya hari ini mereka harus paham tentang identifikasi komponen. Nah, mereka juga harus paham tentang fungsi komponen dan mereka juga harus paham letaknya di mana sih posisi mereka untuk menempatkan kembali supaya nanti transisi bisa bekerja secara normal. Setelah dibongkar akan kembali seperti semula. Intinya itu. Jadi targetnya tidak usah terlalu banyak dalam setiap pertemuan, intinya mereka sedikit tapi pasti. Oke, jadi menyesuaikan waktu dengan target dan supaya tercapai gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, kemudian saya juga lihat tadi ini ya, saya mengamati ada beberapa siswa yang masih sulit atau tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan mengenai hal tersebut? Kalau hal seperti itu kan mereka mungkin banyak sih ya, setiap siswa juga ada suatu hal yang tidak fokus, atau misalnya kita saat ini sedang di kelas atau pikirannya nggak tahu kemana seperti itu. Nah, saya seorang guru di situ harus melakukan tindakan, yaitu salah satunya kita persuasif mereka, kita dekati, lalu kemudian kita tanyakan hal apa sih yang mereka belum paham, kemudian hal apa sih yang mereka merasa sulit, lalu kemudian atau sebelumnya kita bisa pertanyaan, ini apa mas gitu kan, seperti itu, atau ini apa mbak, seperti itu lah. Kemudian kalau mereka
menyesuaikan diri untuk apa yang saya tanyakan, seperti itulah. Dengan mereka kita dekati di kelompoknya, kemudian mereka supaya mengungkapkan apa yang dia ketahui atau mereka yang dia kuasai. Nah, andaikan nanti ada suatu hal yang misalnya tidak sesuai atau belum mereka kuasai, lah kita memberikan penawaran terhadap siswa yang lain untuk coba mas disampaikan ke temanmu nih dalam satu kelompok, ibaratnya mereka tutor juga ya. Atau kalau dalam satu kelompok itu semuanya merasa bingung atau belum paham, baru kita menyampaikan hal yang sekiranya mereka belum kuasai dari awal sampai akhir yang kita harapkan, itu seperti itu. Jadi nanti setelah itu ada pembuktian dari mereka, salah satu harus menyampaikan apa yang seperti kita sampaikan. Kalau dalam satu kelompok itu ada satu orang yang sekiranya sudah cukup paham, nah mereka itu untuk membimbing teman-teman. Jadi strategi yang Bapak gunakan sangat bagus sekali ya, untuk menciptakan keteraturan kelas terutama pada siswa yang belum bisa fokus. Nah, dari Bapak sendiri nih ya, apa yang ingin Bapak tingkatkan terkait dengan keteraturan suasana kelas? Jadi sih saya lihat sudah bagus, tapi dari Bapak sendiri ada nggak yang ingin disampaikan tentang atau yang ingin ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Yang jelas itu dalam setiap pembelajaran saya itu sekali pertemuan ada 6 jam pelajaran ya. Yang 1 jam pelajaran itu digunakan untuk tadi itu kegiatan-kegiatan untuk mereka bisa konsentrasi. Nah, kemudian yang jelas yang diharapkan oleh saya sendiri juga saya niati dengan ibadah sebagai guru, maksudnya nama niat, dan saya pengen sebagai guru yang ibaratnya berfungsi di dunia dan bermanfaat di akhirat nantinya. Ya, seperti itu. Jadi saya guru itu berusaha ikhlas untuk datang awal waktu. Jadi mereka belum hadir, kita berusaha sudah standby di kelas supaya mereka itu merasa bahwa oh iya Pak Guru sudah siap di kelas. Nah, kalau Pak Guru seperti itu kenapa kita tidak, itu seperti itu. Jadi harapannya mereka itu menirulah gitu kan, supaya mereka itu tertib atau disiplin waktu untuk masuk kelas tepat waktu lah. Kemudian kalau kita sebelum mereka masuk kita sudah ada, berarti nanti kan apapun yang dilakukan oleh siswa akan terpantau oleh kita. Jadi misalnya kalau pertama datang yang mereka lakukan apa seperti itu lah. Biasanya kalau saya pribadi itu hanya mengimbau ayo mas segera gitu kan, misalnya wudhu gitu kan, setelah itu ambil Al-Quran, kemudian baca surat pendek gitu kan, kemudian setelah itu langsung ayo Pak ganti baju praktek, ganti, setelah itu ayo pemanasan, dan itu selalu kita pantau supaya mereka itu tidak keluar dari jalur yang kita harapkan. Intinya misalnya oh pas ada kegiatan pemanasan gitu kan, bahwa ada kecelakaan kecil, lah kalau kita ada di situ kan langsung kita atasi. Kalau andaikan kita tinggal pergi kan mungkin anak akan apa ya yang kita harapkan melenceng, misalnya waktunya diperpanjang gitu kan segala macam, atau misalnya pas pemanasan dibuat lama. Nah, akhirnya nanti pelajarannya yang inti malah hilang karena waktu mereka itu dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan target yang kita inginkan, sehingga kita pantau terus gitu kan dari awal mereka masuk, kemudian mereka melakukan tadarus surat pendek, kemudian mereka pemanasan seperti itu sampai mereka masuk ke dalam kelas untuk disiapkan. Terima kasih ya Bapak untuk diskusi hari ini. Saya sangat senang sekali, dan kemudian mungkin Bapak bisa melakukan ini ya, membuat jurnal. Situ nanti ide-ide tadi, ide yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa dituliskan dalam bentuk refleksi dan dituliskan di dalam jurnal seperti itu ya, sehingga teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain bisa merasakan manfaat juga atas ide-ide yang sudah Bapak lakukan di kelas untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Seperti itu Bapak, terima kasih sudah melakukan diskusi pada supervisi hari ini. Terima kasih juga atas diskusi yang diberi kesempatan waktunya. Nah, kemudian saya juga terima kasih